wajahku. Di pintu masuk alam rahasia, sementara semua orang berteriak kaget dan diskusi yang serius pecah, Qin Changsheng benar-benar tanpa ekspresi. Dia duduk dalam kehampaan, pupil matanya sangat dalam. Namun, semua orang bisa merasakan gelombang dingin yang menusuk tulang. Seolah-olah tombak logam diarahkan ke belakang, membuat tubuh seseorang menghasilkan lapisan merinding. Master sekte lainnya semua mengungkapkan ekspresi terkejut juga. Sungai-sungai bintang berputar-putar di dalam pupil mereka, luas dan tak terbatas. Aura diam dan destruktif menyebar keluar, membuat para penonton ketakutan. Murid sekte kuno macam apa dia? Ini agak terlalu tidak terkendali. Seorang wanita tua dengan pakaian perang emas berbicara. Dia adalah seorang luan emas. Saat dia duduk di sana, bahkan pupil matanya menjadi emas. Bahkan tokoh-tokoh berwibawa di sini merasakan gelombang mengaduk di dalamnya, tetapi mereka tampak tenang seperti batu yang membatu. Orang bisa samar-samar melihat energi kacau meringkuk di tubuh mereka. Suasananya tidak bagus. Mungkinkah itu salah satu murid rahasia warisan kuno? Namun, jika dia adalah murid mereka, pasti ada semacam informasi. Bagaimana mungkin mereka bahkan tidak mengirim salam kepada para master di sini? Warisan itu membuat orang takut, tetapi masalah saat ini membuat mereka bingung. Terlepas dari siapa dia harus keluar pada akhirnya, kan? Kata Zimeng. Dia kurus dan keriput, tampak sangat tidak jelas dalam kehampaan. Dia diam seperti batu. Ini adalah leluhur lama ras Hou. Suaranya sangat tenang, tetapi itu memberi orang lain perasaan hormat. Cukup jelas bahwa begitu orang-orang di alam rahasia keluar, semua orang akan ditanyai. Tidak ada tempat untuk melarikan diri. Dia adalah setan besar yang hidup dari zaman kuno sampai sekarang. Jika dia benar-benar mengambil tindakan, tidak peduli siapa itu, mereka akan ketakutan. Esensi spiritual bawaan meledak dari mulut dan hidungnya. Matanya sangat dingin. Dia merasa ini adalah tantangan terhadap gengsinya, yang membutuhkan penjelasan. Para dewa yang dikirim klan Qin terbunuh, ini seperti tamparan keras dan jelas ke wajah, menghantam wajah semua orang dari Gunung Abadi dengan suara papa. Terlepas dari siapa itu, selama mereka keluar dari alam rahasia, mereka akan diselidiki secara menyeluruh. Yang disebut Raja Iblis Muda ini tidak akan bisa melarikan diri. Menggigit niat membunuh dingin meresapi udara. Semua orang berkeringat dingin. Seluruh dunia tampaknya menjadi lebih dingin. Ini adalah perwujudan dari perubahan suasana hati Dewa Surgawi Abadi. Dia merasakan gelombang kemarahan di dalam, merasa seperti ini adalah provokasi yang ditujukan padanya. Kerumunan semua mendiskusikan acara ini. Berita tentang hal ini pasti akan menyebar ke setiap provinsi. Raja Iblis Muda, Huang, nama ini pasti akan terdengar di setiap sekte besar. Di kedalaman alam rahasia, 9 gunung suci. Pertempuran besar berakhir, dan keadaan menjadi damai kembali. Semua orang kembali ke istana mereka yang sangat besar untuk memahami pengalaman dan memahami origin Sky Supreme Being yang tertinggal. Semua orang dari klan Qin mundur dari Gunung Suci ke-6. Dewa Iblis Agung duduk dan melanjutkan pemahamannya. Si Hao berkeliaran, membuat makhluk-makhluk yang tinggal di belakang merasa agak bingung. Mereka semua berjaga-jaga. Si Hao sudah memahami pengalaman dan wawasannya, jadi dia tidak perlu melanjutkan kultivasinya yang terisolasi. Energi ungu melonjak di gunung. Obat-obatan lama melepaskan aromanya. Si Hao berjalan keluar dari aula istana dan menemukan mata air jernih yang memiliki esensi spiritual padat yang melayang-layang. Dia mulai menyiapkan makanan. Dia memegang artefak magis tingkat dewa, Bone Blade, di tangannya. Gerakannya cepat dan efisien saat dia menguliti Purple Golden True Hou dan menguras darahnya. Itu berkilau dan bersinar, bergolak dengan esensi spiritual. Setelah melihat adegan ini, beberapa orang melebarkan mata mereka karena terkejut. Apa yang dia lakukan? Surga? Itu adalah bakat muda dari ras Purple Golden True Hou. Itu disembelih begitu saja. Sepertinya dia memperlakukannya seperti binatang buas dan akan memakannya. Mata semua orang menjadi vertikal. Seberapa menakutkan ras Hou?
Sosok generasi muda ras itu benar-benar jatuh menjadi makanan. Gerakan Si Hao sangat cepat. Dia menguliti dan membersihkan dagingnya. Itu berkilau dan melepaskan cahaya warna-warni ungu. Energi keberuntungan melonjak. Ini adalah garis keturunan langsung paling murni dari garis keturunan ras Hao. Kualitas daging benar-benar membuat orang tidak bisa berkata-kata. Gerakannya terampil saat dia membantai Hao sejati, hanya menyisakan 4 kaki Hao yang bersinar. Dia menempatkan potongan daging yang cemerlang ke dalam kuali tulang ungu, menambahkan sedikit pegas spiritual, dan kemudian mulai merebusnya. Ketika seseorang makan, ia harus makan dengan gembira. Aku juga tidak akan menyelamatkan yang lain. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Segera setelah itu, semua orang membuka mata mereka lagi, tampak seperti sedang melihat setan. Mereka melihatnya mencabuti bulu bangau berbulu merah, mengeluarkan darahnya, dan kemudian mencucinya hingga bersih di mata air spiritual. Surga, ini adalah dewa. Itu benar-benar jatuh sejauh ini. Semua orang menjadi terdiam. Para ahli istana iblis api diperlakukan seperti makanan, juga dimasak dengan lambat, menjadi makanan Raja Iblis Muda. Itu adalah makhluk yang menyalakan api surgawinya, namun sekarang menjadi makanan untuk orang lain. Ekspresi sekelompok orang menjadi seaneh yang mereka bisa. Ini terlalu konyol. Aku belum mencoba dewa, Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Pisau tulang di tangannya berputar, memotong sayap dan kaki bangau. Bagian lain dipecah dan dilemparkan ke dalam kuali tulang ungu juga. Dagingnya berkilau dengan cahaya. Barang bagus. Dia mulai memperbaiki api daunnya sendiri, perlahan-lahan memasak sepanci daging dan tulang yang bersinar. Seberapa kuatkah Si Hao? Di ranah ahli tertinggi, nyala api dao yang diaktifkan sangat panas. Segera setelah itu, air dalam kuali mulai mendidih. Isinya menyembur dengan cahaya warna-warni yang menguntungkan dan meletus dengan kecemerlangan. Bahkan ada jenis wewangian obat yang menggoda yang membuat seseorang ngiler dengan keinginan. Daging di kuali itu terlalu istimewa. Itu berkilau dan lembut. Itu sama sekali tidak seperti makanan dan lebih seperti harta langka karena memancarkan cahaya yang indah. Betapa harumnya. Si Hao sangat tergila-gila. Dia menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Bagi orang biasa, jika ini adalah daging abadi, satu gigitan saja sudah cukup untuk memberikan umur panjang. Sementara itu, baginya, itu adalah obat daging yang luar biasa. Lagi pula, apa yang dia rebus adalah True Hao berdarah murni dan seorang dewa. Jenis wewangian dan cahaya warna-warni yang cemerlang menyelimuti udara. Yang lain di sini tidak bisa membantu tetapi menelan seteguk air liur. Semua orang tahu bahwa efek dari kuali obat daging yang berharga ini sangat mengejutkan. Hanya dengan slow cooking kualitas daging bisa menjadi yang terbaik. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Kemudian, dia mulai membersihkan keempat kaki Hao, serta sayap Sparling Scarlet Feathered Crane. Dia mendukung mereka di atas api untuk memanggangnya. Harum sekali. Mata Si Hao bersinar terang. Kaki Hao dan sayap burung bangau dipanggang sampai berwarna keemasan dan bersinar dengan minyak. Aroma obat yang kaya tercium di udara. Minyak jatuh ke dalam api, mengeluarkan suara cici. Segera setelah itu, semua orang menjadi terdiam. Sebagai seorang kultivator, orang ini benar-benar membawa madu padanya. Dia mengoleskannya pada sayap bangau emas dan kaki Hao dengan terampil. Apakah ini benar-benar bakat yang luar biasa? Tidak peduli bagaimana mereka memandangnya, bukankah ini hanya seorang foodie yang tidak berguna? Kakek, mari makan sambil mendiskusikan pengalaman dan wawasan yang ditinggalkan oleh makhluk tertinggi kuno. Si Hao memanggil kakeknya. Baik. Dewa Iblis Agung menjawab dengan gembira. Dia sangat belak-belakan dan lugas. Dia bahkan mengeluarkan beberapa botol alkohol yang kuat. Dia melepaskan lubangnya, dan kemudian aroma anggur menyerang lubang hidung, membuat seseorang merasa mabuk. Ini terlalu hebat. Begitu banyak daging, begitu banyak alkohol, itu benar-benar hal yang menggembirakan. Si Hao tertawa. Aroma di tempat ini terlalu kaya. Kuali tulangnya sudah mendidih, daging di dalamnya sudah empuk. Cahaya warna-warni terbang dengan kacau.
Si Hao langsung mengeluarkan sepotong untuk dicicipi. Itu sangat memuaskan. Aroma itu menyerang lubang hidungnya. Tambahkan sedikit lebih banyak bumbu, dan saya pikir rasanya akan lebih sempurna, cukup untuk membuat lidah seseorang meleleh. Si Hao mengambil pohon anggur surgawi yang melepaskan cahaya kemasan. Ujung yang patah memiliki tetesan cairan kemasan yang membawa aroma manis. Itu adalah pohon anggur Dewa Matahari. Sangat disayangkan bahwa dia tidak bisa mendapatkan teknik berharga dari ras tanaman ini. Simbol-simbol itu telah dihancurkan dengan sendirinya. Meskipun ras ini bukan tanaman obat, tetap saja tanaman langka yang memiliki spiritualitas tinggi. Karakteristik obat yang dimilikinya mungkin tidak lebih lemah dari obat suci. Dewa Iblis Agung berkomentar. Si Hao tidak menahan diri. Dia melemparkan anggur surgawi emas ke dalam kuali, merebusnya bersama. Semua orang menjadi terpana. Ini tidak pernah terdengar sebelumnya. Siapa yang pernah makan seperti ini sebelumnya? Betapa kuatnya suatu ras Sun Gatfin, namun digunakan sebagai bumbu, diperlakukan seperti ramuan obat. Baiklah, mari kita mulai. Kakek dan cucu dengan cepat menggerakkan mulut mereka, makan sepuasnya. Mereka masing-masing meraih sayap bangau yang dilumuri minyak, memakannya sampai mulut mereka dilumuri minyak. Kemudian, mereka meminum semangkuk besar anggur, terus-menerus mengeluarkan erangan kepuasan. Semua orang menjadi terdiam. Apakah ini masih perebutan kekuasaan dan eksplorasi di alam rahasia? Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, itu menjadi pertemuan piknik. Kedua orang ini terlalu konyol. Kakek, cobalah daging rebusan. Setelah Sun Gatfin ditambahkan, rasanya terlalu enak. Si Hao memejamkan matanya, menikmati sisa rasa. Kemudian, dengan suara gudong, dia meminum seteguk besar anggur lagi. Semua pori-porinya memancar dengan esensi spiritual. Cahaya warna-warni melingkari tubuhnya. Itu karena kuali obat daging yang hebat ini benar-benar melengkapinya dengan terlalu banyak. Karakteristik obatnya terlalu kuat. Bagaimanapun, ada dewa di dalam, sebatang obat suci, serta True Hou yang berdarah murni. Dewa Iblis Agung juga seperti ini. Setiap pori-pori tubuhnya memancar dengan cahaya warna-warni. Dia dikelilingi oleh simbol-simbol. Memakannya seperti ini sedikit boros. Mengapa kita tidak menambahkan beberapa obat spiritual dan memperbaiki tungku obat-obatan berharga surgawi? Kita bisa menggunakannya untuk berkultivasi di alam rahasia, kata si Hao. Itu karena karakteristik obatnya terlalu kuat. Selama sedikit lebih banyak ramuan obat ditambahkan, itu pasti akan menjadi pot obat berharga yang langka. Bagus, begitulah seharusnya. Kakek 15 mengangguk. Segera setelah itu, Si Hao melemparkan obat-obatan spiritual ke dalam kuali satu demi satu. Hal-hal seperti ginseng emas, lotus giok merah, dan jamur emas ungu semuanya dilemparkan ke dalam kuali dan disempurnakan bersama. Aroma obat berkilau, dan cahaya warna-warni mengalir ke langit. Adegan itu sangat mengejutkan. Pasangan kakek dan cucu meminum alkohol yang kuat sambil memakan daging dewa. Mereka juga menikmati sup obat. Tempat ini segera ditutupi oleh pancaran sinar suci, serta disertai dengan aroma dan simbol. Itu sangat menakutkan. Sementara itu, mereka juga mempelajari pengalaman dan wawasan yang ditinggalkan oleh makhluk tertinggi kuno. Semua orang mengedipkan mata. Apakah mereka benar-benar tidak takut dengan konsekuensi dengan melakukan ini? Ada terlalu banyak zat surgawi. Tentu saja, semakin banyak orang yang merasa iri. Ini terlalu banyak pemborosan dan tidak masuk akal. Orang normal mana yang berani melakukan ini? Di kaki gunung suci tiba seekor kelinci seukuran telapak tangan. Itu sepenuhnya putih salju dan berkilau. Matanya merah seperti batu permata. Hidungnya bergerak, mencium aroma obat-obatan dan mendaki gunung. Ketika melihat obat-obatan berharga di kuali, serta batang pohon anggur Dewa Matahari itu, matanya yang berapi-api segera melebar. Begitu banyak hal baik. Bagaimana Anda bisa memasak obat-obatan suci? Itu harus dimakan mentah. Itu sangat marah, menatap dengan mata melebar. Kemudian, ia melihat daging di dalam kuali. Itu segera melompat, dan kemudian terus mundur.
Ia menepuk perut kecilnya sendiri dan berkata, terlalu menakutkan. Monster pemakan daging. Kelinci kecil, kamu datang juga. Apakah Anda ingin mencicipi anggur Dewa Matahari? Si Hao secara alami menyadarinya. Dia mulai menggodanya. Lunar Jade Rabbit sangat marah. Itu benar-benar ingin memakan anggur surgawi emas itu, karena sesuatu seperti itu sangat berguna untuknya. Namun, itu sudah disempurnakan dengan daging, membuatnya terasa bertentangan. Ayo, rasakan. Kenapa aku menginginkan sesuatu seperti itu? Ini barang bagus. Anda adalah Lunar Jade Rabbit dan harus mengisi kembali beberapa esensi matahari. Ini akan sangat bermanfaat bagi Anda. Si Hao berkata sambil tertawa. Kelinci kecil itu bingung. Cobalah, saya jamin Anda akan maju pesat dalam dao Anda. Si Hao membimbingnya dengan sabar dan sistematis. Saya vegetarian. 1 jam kemudian, kelinci kecil seputih salju menatap dengan matanya yang besar, akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Itu memiliki rasa, dan kemudian segera menjadi terpana. Bagaimana itu? Si Hao bertanya. Rasanya sangat aneh. Kelinci giok putih salju bergumam. Seperti itulah rasanya. Coba lagi. Si Hao tertawa. Dia memberinya beberapa cairan anggur emas yang digulung. Rasanya tidak buruk, hanya sedikit aneh. Setelah berbicara sampai titik ini, mata kelinci kecil itu melebar. Ia melihat ada bekas darah di daun emas, dan ia sudah memakan sebagian besar darinya. Ah, aku akan membunuhmu. Kelinci kecil itu berteriak. Matanya benar-benar merah. Beri aku istirahat. Andalah yang rela memakannya. Bukankah rasanya enak barusan? Si Hao tertawa keras. Surga, aku makan daging. Astaga, aku makan daging, mata kelinci kecil itu benar-benar merah. Itu berteriak sambil melompat kemana-mana, terus mengulangi kata-kata itu. Namun, yang membuat orang lain terdiam adalah bahwa 2 jam kemudian, seekor kelinci yang benar-benar mabuk bersendawa karena mabuk sambil memeluk toples anggur, memperebutkan daging dengan si Hao dan kakeknya. Iya, dagingnya benar-benar enak. Sangat harum. Kelinci itu sedang makan daging. Sudah selesai, kelinci kecil yang murni jatuh ke dalam kebejatan begitu saja. Ada seseorang yang memegang sisi kepalanya saat dia berbicara. Biarkan saja. Apakah Anda tahu siapa itu? Lunar Jade Rabbit, individu yang sangat kuat. Anda harus berhenti bersimpati secara acak dengannya. Bahkan si Hao dan Dewa Iblis Agung tidak bisa berkata-kata. Mereka awalnya ingin sedikit menggoda kelinci, tetapi pada akhirnya, orang ini benar-benar mabuk dan berkelahi dengan mereka untuk mendapatkan daging. Untungnya, True Hao dan Dewa sudah cukup untuk mereka semua makan setelah dimasak bersama. Ini adalah adegan yang cukup menarik. Kelinci kecil itu pemabuk gila, melompat-lompat dengan gila, hampir jatuh ke dalam kuali dan dimasak bersama dengan yang lainnya. Pada akhirnya, si Hao tidak memperhatikannya. Setelah dia makan cukup banyak obat yang berharga, dia menutup matanya dan mulai merekonstruksi alam pengaturan formasinya. Seluruh tubuhnya bersinar. Sementara itu, Dewa Iblis Agung juga seperti ini, menyempurnakan kekuatan obat untuk berkultivasi lagi. Mereka tidak takut akan serangan musuh, karena mereka bisa bangun kapan saja. Saat itu, demi mengalahkan 7 dewa, dia makan sedikit pil kelahiran kembali, menerobos dari alam pengaturan formasi ke alam ahli tertinggi. Dia selalu ingin merekonstruksinya, membuat dunia ini lebih stabil. Setelah kebangkitannya, dia selalu memoles dan meneliti, dan telah lama memahami semua misteri mendalam dari alam ini. Dia sekarang merekonstruksinya. Ketika kondisinya tepat, kesuksesan mengikuti secara alami. Itu berjalan sangat lancar. Di alam ukiran, dia mengukir teks tulang True Primordial Record ke dalam dagingnya. Ketika datang ke alam pengaturan formasi, dia mengukir 10.000 diagram roh ke dalam tubuhnya satu demi satu, menggunakannya untuk mencocokkan alam ini. Sementara itu, ada wawasannya sendiri dan hal-hal lain yang terukir di sini juga. Tidak mungkin dia meninggalkan teknik Kun Peng dan simbol reinkarnasi. Dia menampilkannya satu demi satu,
menggabungkannya dengan daging dan tulangnya satu demi satu. Ini sangat mengejutkan. Cao Yuseng kecil yang gemuk memiliki formasi pembunuhan ketiga dari alam yang lebih tinggi, mengukir ini di dagingnya. Kekuatannya tidak terbatas. Si Hao merasa bahwa dengan mengukir diagram 10.000 roh, bersama dengan catatan primordial sejati dari sebelumnya, dari perspektif jangka panjang, seharusnya tidak ada yang lebih rendah, bahkan mungkin bisa mengubah yang busuk menjadi ajaib. Tentu saja, setelah memasuki alam pakar tertinggi dan alam api surgawi, dia masih harus terus mengukir formasi di tubuhnya. Ketika saatnya tiba, jika dia bisa mendapatkan formasi pembunuhan yang muncul dengan terbukanya surga, tidak akan terlambat untuk mengukirnya saat itu. Hong. Akhirnya, semua usaha Si Hao membuahkan hasil. Semua alam kultivasi besar yang telah dia kembangkan sebelumnya sepenuhnya direkonstruksi. Mereka sepenuhnya disempurnakan. Adapun ranah ahli tertinggi, karena dia baru saja memasukinya, dia bisa maju selangkah demi selangkah. Dalam suara pipa, tubuhnya bersinar cemerlang. Seluruh keberadaannya cerah dan sempurna, menjadi lebih seperti dunia lain dan abadi. Namun, setiap kali dia membuka dan menutup matanya, akan ada cahaya surgawi yang meletus, dan aura yang kuat akan merembes keluar. Dia seperti abadi sejati, tetapi juga seperti dewa iblis. Ini adalah aura yang kuat dan misterius, yang bahkan semakin kuat, membuatnya tampak semakin dalam. Kakek 15 sudah lama terbangun. Dia membuka matanya. Keduanya sama-sama tertawa. Kelinci kecil itu mabuk, tergeletak telentang saat berbaring di tanah. Menekan tubuhnya adalah toples anggur. Posisinya saat ini benar-benar tidak banyak membantu citranya, mabuk ke tingkat yang agak tidak sedap dipandang. Kelinci ini cukup untuk menghaluskan semangkuk sup. Si Hao tertawa dan berkata. Ketika mendengar kalimat ini, kelinci kecil menjadi waspada. Dengan suara gulu, ia duduk, mata merahnya menatap mereka. Kemudian, Dewa Iblis Agung memilah-milah wawasan origin Sky Supreme Being yang tertinggal. Waktu berlalu dengan cepat. 2 hari kemudian, 9 gunung suci bersinar, dan suara yang nyaring terdengar. Banyak orang menghilang dari tempat ini. 5 hari waktu disediakan secara total, memungkinkan semua orang untuk memahaminya. Orang-orang yang cocok diangkut ke istana tertinggi. Seseorang berseru kaget. Kebanyakan orang tertinggal di tempat asalnya. Secara komparatif, hanya beberapa orang yang lulus ujian dan memasuki istana tertinggi. Dari Gunung Suci ke-6, Si Hao, Kakek 15, dan Kelinci Kecil berhasil. Mereka diangkut ke sebuah istana kuno yang memiliki energi kacau yang berputar-putar. Begitu mereka masuk, Si Hao terguncang. Kertas emas di dadanya bersinar, dan kilat muncul, mengguncangnya sampai tubuhnya mati rasa. Seperti yang diharapkan, segmen bawah misteri ada di sini. Ini jelas merupakan metode terlarang yang tak tertandingi. Dia sudah bisa membuat spekulasi ini. Tulisan rahasia petir ada di kedalaman tempat ini. Si Hao tetap benar-benar tenang dan tenang, menahan emosi yang mengaduk dalam dirinya. Istana kuno itu sangat luas. Energi kacau merasuki udara, seolah-olah dia tiba di ujung dunia ini. Dia bisa merasakan aura masa lalu, seolah aliran waktu mundur. Dia melihat perubahan zaman dahulu, kemakmuran dan kemunduran 10.000 ras, dan akhirnya kembali ke ketenangan ketiadaan. Setelah berjalan tidak lama, sebuah monumen kuno dari logam perak muncul di kehampaan. Itu memiliki energi kacau yang meringkuk di sekitarnya dan bersinar cemerlang. Ada 2 kata di atasnya, gundukan prajurit. Yang disebut gunung prajurit adalah kuburan kuno, satu dengan kristal sebagai tanah makam. Sebuah artefak magis terkubur di dalam, dan satu set baju besi beristirahat di dalamnya. Itu adalah warna cian samar, kusam dan tanpa cahaya. Itu tertutup retakan. Pakaian berharga macam apa ini? Si Hao terkejut. Dia tidak bisa merasakan banyak kekuatan darinya, tetapi berdasarkan intuisinya, dia tahu bahwa itu pasti tidak biasa. Ini adalah batu patahan surga yang disempurnakan menjadi pakaian ajaib. Jenis materi surgawi ini adalah harta yang sangat berharga. Mata Dewa Iblis Agung penuh dengan keserakahan.
Dia mengenali bahan pakaian perang ini. Batu patahan surga, yang dikenal mampu memperbaiki langit dan menghaluskan langit yang cerah, bahan abadi yang tak tertandingi itu. Mata kelinci kecil itu melebar, bersinar seperti Cornelian. Si Hao agak khawatir. Jenis bahan ini terlalu langka. Meskipun disebut batu, itu lebih seperti logam cian. Itu adalah salah satu bahan surgawi terbaik untuk menyempurnakan artefak berharga. Sayangnya, itu terlalu langka. Sejak zaman kuno, tidak banyak potongan yang ditemukan. Itu dikenal mampu memperbaiki langit, benda surgawi yang langka dan berharga. Tiba-tiba ada satu set pakaian magis yang disempurnakan olehnya. Bagaimanapun, origin Sky Supreme Being memang tangguh. Bisakah itu dibawa pergi? Mata besar kelinci kecil itu berputar. Itu melompat dan menggeledah saat mengelilingi makam kristal ini. Si Hao dan Dewa Iblis Agung juga tergerak. Mereka saling memandang, dan kemudian mereka akan bergerak. Kelinci kecil itu cukup pintar. Dengan suara Shou, itu meludahkan seberkas cahaya putih untuk merebutnya terlebih dahulu. Tiba-tiba, ekor kalajengking mengeluarkan seberkas cahaya biru. Itu diretas dengan kecepatan ekstrim. Kalajengking surgawi yang telah membantai talenta luar biasa sebelumnya muncul. Itu meretas ke arah lunar Jade Rabbit. Si Hao mengambil tindakan, menyerbu ke dalam makam kristal. Sebuah tombak besar memenuhi langit, berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Pewaris istana abadi mengesankan dan mendominasi. Tombak di tangannya diretas, memotong Si Hao. Sial. Si Hao mengaktifkan tungku pil. Keduanya bertabrakan, menghasilkan suara memekakkan telinga yang mengguncang jiwa mereka. Pada saat itu, yang lain juga muncul. Mereka semua bergegas menuju gundukan prajurit. Pewaris istana abadi mengenakan pakaian pertempuran bulu abadi. Itu berkedip dengan cahaya, menghasilkan bulu yang tumbuh dan naik ke jenis efek keabadian. Dia dikelilingi oleh hujan cahaya. Dia memegang tombak kosong di tangannya, memancarkan tekanan yang mengintimidasi. Di sisinya adalah peri Yue Chan. Pakaian putihnya berkibar-kibar, dan gayanya luar biasa dan tak tertandingi. Kedua orang itu datang bersama. Zhen Gu, King Xian, anak petir, Teng Yi dan yang lainnya semua muncul juga. Terlepas dari ini, ada kelabang surga ungu, gajah emas, belalang giok dan lainnya. Mereka semua adalah dewa. Semua orang baru saja masuk, namun pertempuran besar lainnya akan segera pecah. Sebuah lampu emas melayang di udara, menyebarkan api yang tak berujung. Seorang pemuda melakukan serangan membabi buta yang menutupi semua orang, semua demi mendapatkan pakaian pertempuran kesalahan surga. Semua orang membalas. Mereka semua meletus dengan teknik yang berharga, dan pada saat itu, kilat meletus dan cahaya warna-warni melesat keluar dalam puluhan ribu garis. Selain itu, masih ada beberapa karakter yang lebih kecil yang menggambarkan beberapa detail tersembunyi dari masa lalu. Kelahiran kembali origin Sky Supreme Being harus dilakukan karena ada pertempuran di wilayah tak berpenghuni di mana ia bertemu dengan makhluk misterius. Dia hanya bisa lolos, dan dia tidak punya pilihan selain melakukan kelahiran kembali. Sayangnya, dia masih belum bisa pulih, dan akhirnya meninggal dalam posisi duduk. Semua orang terkejut. Di masa lalu, kekuatan origin Sky Supreme Being telah mengguncang alam yang lebih tinggi dan mendominasi 3.000 provinsi. Sebenarnya ada jenis rahasia untuk kelahiran kembalinya yang gagal. Semua orang menjadi tenang. Ini adalah makhluk tertinggi kuno yang mengejutkan masa lalu dan masa kini, sosok yang seperti matahari surgawi yang mulia yang bisa menerangi masa lalu dan masa kini. Dia adalah sosok yang mengguncang dunia, namun dia tiba-tiba jatuh ke keadaan ini. Tiba-tiba, lampu warna-warni terbang keluar dalam puluhan ribu garis, dan cahaya warna-warni terbang dalam ribuan. Tanah pemakaman ini membesar, dan kemudian set baju besi muncul satu demi satu. Tidak banyak, juga tidak terlalu sedikit. Ada tepat 9 set. Monumen logam perak memiliki tulisan di atasnya. Pakaian perang origin Sky Supreme Being sudah rusak, jadi mereka dikuburkan di sini bersamanya, tidak diturunkan ke keturunan.
Dia meninggalkan armor lain yang dia kumpulkan selama tahun-tahun parubayanya di sini untuk mereka yang ditakdirkan untuk memilikinya di masa depan. Mata semua orang segera menjadi merah. Ini semua adalah harta karun. Mereka semua mengambil tindakan, memperebutkan pakaian yang berharga. Namun, semua armor ini melepaskan kekuatan suci yang bersinar sangat cemerlang. Mereka memiliki spiritualitas, dan ketika dikelompokkan bersama, itu menyulitkan orang lain untuk mendekati mereka. Mereka seperti matahari yang terik. Membunuh. Semua orang mengambil tindakan. Artefak berharga di tangan mereka menyerang keluar, tapi armor ini terlalu kuat. Mereka semua adalah armor peringkat Dewa Surgawi. Ini semua adalah armor origin Sky Supreme Being yang dikumpulkan selama tahun-tahun parubayanya. Ini berarti bahwa dia adalah Dewa Surgawi pada waktu itu. Semua orang menjadi terdiam. Mereka secara tak terduga tidak dapat membuat satu set baju besi pun. Salah satu dari mereka memiliki kekuatan tingkat yang lebih tinggi dari apa yang mereka miliki saat ini. Ada bahan surgawi juga. Seseorang berteriak kaget, meninggalkan pakaian magis dan bergegas turun untuk mengambil materi surgawi. Si Hao dan Dewa Iblis hebat tidak bisa berkata-kata. Tes origin Sky Supreme Being terlalu konyol. Pakaian pertempuran Dewa Surgawi ini jelas tidak ingin pergi, jadi orang hanya bisa dengan paksa menaklukkan mereka. Namun, siapa di sini yang bisa melakukan hal seperti itu? Mereka juga pergi mencari materi surgawi. Si Hao menemukan baju besi rusak yang tertutup noda karat dan compang camping. Jika itu melayang di kehampaan, itu akan menjadi baju besi ke-10. Dia mencoba mengambilnya, dan sebagai hasilnya, banyak karat terlepas. Awalnya, masih ada yang melotot seperti harimau yang mengawasi mangsa, ingin datang dan memperebutkannya. Namun, ketika mereka melihat seperti ini, mereka segera berhenti. Armor compang camping seperti itu ditinggalkan di sini juga. Si Hao benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Dia dengan ringan memindahkannya, dan kemudian karat jatuh dari armor emas dengan suara hua-hua. Itu terlalu tidak masuk akal. Kelinci kecil itu berjongkok di tanah, tertawa sampai tubuhnya bergoyang-goyang. Mata besarnya seperti batu delima seperti bulan sabit besar, tertawa sampai kaki kecilnya berkedut. Serahkan. Pewaris istana abadi berteriak pelan. Dia memindahkan tombak besar dan meretasnya ke arah si Hao. Dia terus menatap baju besi ini, tidak ingin kehilangan apapun. Nyah. Si Hao segera marah. Diolok-olok oleh kelinci adalah satu hal, namun dia bahkan dipaksa oleh musuh. Dia langsung mengaktifkan tungku pil, mengirimkan petir dan menyerang tanpa pandang bulu. Tempat ini menjadi kacau. Awalnya, dia hanya ingin membuang pakaian perang ini, tetapi sekarang, dia langsung mengumpulkannya agar pewaris istana abadi tidak dapat memilikinya. Keduanya bentrok. Seluruh gundukan prajurit mulai bergoyang. Tiba-tiba, suara surgawi Dao yang agung terdengar di udara. Seseorang sedang melantunkan kitab suci di depan dalam kabut yang kacau, membersihkannya. Semua orang menghentikan pertempuran mereka. Mereka semua bergegas maju ke kedalaman. Ini adalah platform Dao emas yang besar dan mengesankan. Itu bersinar cemerlang dan memiliki energi kacau yang meringkuk di sekitarnya. Ini hanya seperti gunung. Itu terlalu besar dan tinggi. Di sekitar platform Dao ada beberapa ratus sajadah. Banyak orang bisa duduk di sini dan mendengarkan Dao. Semua orang bergegas, mengungkapkan ekspresi bingung. Tidak peduli bagaimana mereka mendengarkan, mereka tidak dapat menangkap arti sebenarnya. Mereka hanya bisa merasakan bahwa ini adalah kitab suci kuno makhluk tertinggi. Kelinci kecil itu melakukan apapun yang diinginkannya. Itu melompat ke sajadah. Pada awalnya, sepertinya masih agak nyaman, tetapi segera setelah itu, menjadi serius. Secara tak terduga sepertinya memahami Dao di sini. Semua orang mengungkapkan ekspresi terkejut. Tak satu pun dari mereka adalah orang biasa. Mereka segera mengerti apa yang terjadi dan duduk di sajadah satu demi satu. Semua orang berteriak ketakutan. Mereka mendengar kitab suci kuno yang sangat sulit untuk dipahami. Ini jelas merupakan studi yang sulit. Segera setelah itu, semua orang mengerti.
Mereka mendengarkan dengan hormat dao hebat Origin Sky Supreme Being. Untuk melangkah lebih jauh, mereka perlu memahami tulisan awal. Mereka yang berhasil dapat naik ke platform dao emas dan mendapatkan warisan lengkap. Selain itu, bahkan jika mereka tidak bisa mencapai puncak, setiap segmen yang mereka naiki akan memberi mereka beberapa keuntungan, mendapatkan hadiah yang sesuai. Semua bakat dan dewa yang luar biasa menjadi serius. Mereka dengan sungguh-sungguh memahami tulisan itu, dan segera setelah itu, ada orang-orang yang berdiri satu demi satu. Mereka saling memandang, menemukan bahwa tulisan pertama tidak dapat menghentikan bakat luar biasa. Tidak ada perbedaan besar di antara mereka. Segera ada orang yang naik gunung emas. Gelombang tekanan yang luar biasa muncul, menghancurkan semua orang sampai mereka merasa tercekik. Semua orang mulai bergerak. Si Hao dan Dewa Iblis Agung sama-sama membuat kemajuan yang mantap, menahan tekanan sambil memahami Dao dan mendengarkan tulisan suci. Arah ini penuh dengan bahaya. Terlepas dari tekanan yang luar biasa, ada pertempuran yang pecah antara satu sama lain juga. Bakat luar biasa dan makhluk kuat dari alam rahasia ini semuanya mengambil tindakan. Tangan Teng Yi Viregold Rache menyatu. Sebuah vas berharga yang gemerlap muncul di atas kepalanya. Itu melepaskan kekuatan surgawi yang abadi. Sementara itu, anak petir bentrok dengannya. Cahaya gemerlap meletus di antara dua individu. Membunuh. Pewaris muda istana abadi bentrok dengan pemuda yang memegang lampu emas. Keduanya adalah lawan yang tangguh, dan keduanya berteriak saat mereka terlibat dalam pertempuran sengit. Hanya dalam sekejap, darah keluar dari bahu pewaris istana abadi. Bahkan armor pertempuran bulu abadi tidak memiliki kesempatan untuk digunakan, jadi bisa dilihat seberapa cepat pemuda lainnya. Dia meniup api sumbu, menembus simbol pelindung pihak lain. Angin melonjak di belakang si Hao. Ekor biru ditebas, membuatnya menggigil kedinginan di dalam. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengangkat tungku pil dan menghadapinya, menangkapnya di dalam tungku pil. Pintu masuk tungku diperbesar. Begitu ekornya masuk, kilat meletus. Namun, kalajengking surgawi ini terlalu tangguh, dewa yang sangat kuat. Dengan cepat mundur dan menyerah padanya. Platform dao emas sangat besar, tetapi dengan begitu banyak orang yang mencoba memanjatnya, konflik masih tidak dapat dihindari. Segera setelah itu, Golden Luan dan Si Hao bentrok. Tidak ada yang mau mundur, dan pertempuran besar meletus. Si Hao tidak akan menahan apapun. Dia menyerang dengan kekuatan penuh, menggunakan kekuatan Kun Peng di dalam petir untuk bertukar serangan dengannya. Pada akhirnya, Golden Luan mengeluarkan tangisan yang panjang dan menyedihkan. Setelah bertukar lebih dari 100 pukulan, kepalanya dicabut oleh bilah tulang di tangan Si Hao. Seluruh tubuhnya jatuh dari platform dao. Satu-satunya hal yang beruntung adalah ia masih memiliki simbol kehidupannya. Cahaya melilitnya dan membawanya pergi dari tempat ini. Tempat ini sangat kacau. Semua orang memahami dao saat memanjat dan berurusan dengan pesaing. Gajah emas berlumuran darah, tidak diketahui siapa yang dia lawan. Itu terluka parah. Energi darahnya menurun tajam saat jatuh ke sisi Si Hao. Itu terbalik, dan dengan mata merah, menyerang pasangan kakek dan cucu. Pertempuran kacau lainnya meletus. Dengan suara pu, bilah tulang Si Hao menembus di antara alisnya. Dengan suara peng, bilah sihir tingkat dewa retak, tetapi gajah emas juga mengeluarkan raungan marah. Itu jatuh dengan kepala terangkat ke langit. Hujan darah menghujani saat hidupnya memudar menjadi apa-apa. Itu adalah situasi yang sangat pahit dan putus asa. Platform dao emas penuh dengan cahaya pedang dan bayangan pedang. Tidak ada cara untuk terbang, dan seseorang hanya bisa menghadapi tekanan luar biasa saat mereka naik. Dalam sekejap mata, banyak orang terjebak dalam pertumpahan darah. Tiba-tiba, seberkas cahaya merah menyilaukan muncul, sehingga Si Hao yang menyilaukan sulit membuka matanya. Dia tahu dia menghadapi lawan yang menakutkan. Senjata orang ini terlalu tajam. Itu melewati dua orang. Darah segera mekar ke udara. Si Hao berbalik. Dia akhirnya menyadari bahwa itu adalah ahli spirit Rache dengan sayap emas. Itu adalah Zhengu. Di tangan kirinya ada tombak merah tua.
Baru saja, justru senjata inilah yang menembus telapak tangannya, menyebabkan darah mengalir keluar. Zengu memiliki darah beku. Dia adalah bakat luar biasa yang tangguh. Darah yang membeku itu akhirnya membentuk tombak yang dikenal mampu menembus apapun. Nama itu tidak sia-sia. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Keduanya dengan cepat menyerbu ke depan, bertarung dalam pertempuran hebat lagi. Kali ini, Zengu berdarah. Sebagian sayap emasnya telah dirobek oleh si Hao. Dengan suara sua, kedua belah pihak saling melewati. Mata si Hao sangat dalam. Ini adalah lawan yang sangat diremehkan. Dia lebih hebat dari bakat luar biasa dari Underworld Chill, Golden Luan, dan Holy Federace. Kecerobohan sekecil apapun dapat menyebabkan masalah besar. Setelah sepotong sayap emasnya robek, ia tidak melanjutkan pertempuran, memilih untuk mundur dan naik dari arah yang berbeda. Dia jelas mengerti bahwa si Hao tidak mudah diprovokasi, tidak ingin bertarung sampai mati sekarang. Mata si Hao menjadi sedingin es. Dia bertemu dengan orang demonik Sunflower Garden. Ini adalah bakat luar biasa dengan sosok tinggi. Rambut tersebar ke bawah dan cahaya gelap dilepaskan dari kedua mata. Membunuh. Si Hao tidak memiliki kesan baik sedikit pun tentang dunia bawah, Taman Bunga Matahari Iblis, atau negara surgawi. Sekarang dia bertemu seseorang dari klan ini, dia secara langsung dan kejam mengambil tindakan. Orang ini sangat tangguh. Pakaian hitamnya berkibar-kibar. Matahari hitam balap bunga matahari iblis muncul, menerangi ruang hampa dan memutar. Itu menjadi sangat panas, hampir membuat si Hao menderita cedera. Hong. Namun, orang ini masih belum cocok, diledakkan sampai mati oleh kepalan tangan, meledak di sini menjadi kabut berdarah. Tanpa ragu, ini seperti jalan yang diwarnai dengan darah. Semua orang terlibat dalam pertempuran ganas. Dewa Iblis Agung dan kelinci giok bulan berlumuran darah juga. Mereka bergegas ke atas, membentuk formasi segitiga dengan si Hao saat mereka merobek jalan berdarah, terus mendekati titik tertinggi. Pada akhirnya, mereka berhasil tiba, tetapi tekanannya bahkan lebih besar. Baru sekarang mereka menemukan bahwa platform Dao tertutup rapat dengan simbol. Di tengahnya ada sajadah. Ada sepotong buku tulang di permukaannya yang berputar-putar dengan kilaucian. Simbol menutupinya dengan rapat. Ini adalah warisan Origin Sky Supreme Being. Si Hao menatap lekat-lekat sajadah. Ada sesuatu yang dia butuhkan. Selembar emas hancur di bawahnya, dia bisa merasakannya. Kali ini, bukan hanya satu orang yang datang. Si Hao, pewaris istana abadi, laki-laki lampu emas, Cao Yuseng kecil yang gemuk, Zengu, dan lainnya, selama mereka tidak mati, mereka semua bergegas. Orang dengan kekuatan terbesar adalah orang yang bisa mendapatkan teks tulisan suci. Pewaris istana abadi berkata dengan dingin. Kalau begitu kamu bisa keluar dari sini. Si Hao menonjol dan langsung menghadapnya. Ini bukan waktunya untuk berbasa-basi. Kau sedang berbicara denganku. Rambut panjang pewaris istana abadi berserakan. Matanya dingin dan tanpa emosi. Tombak besar itu menunjuk, membidik di antara alis si Hao. Kamu tidak layak Jack Sial. Si Hao menjawab. Dia berjalan maju dengan langkah besar untuk menghadapi orang ini. Film pun berakhir.